Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswa Yudianto, salah satu peserta PKDP tahun 2025, akan melaksanakan tugas yaitu tentang video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini adalah sangat penting sekali karena akan menentukan masa depan dari sebuah organisasi. Untuk mengingatkan ingatan mahasiswa pada sesi sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang ketiga, kita mempelajari tentang analisis jabatan. Oke. Masih ada yang ingat tentang analisis jabatan? Oh ya, silakan. Ya. Proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyusun informasi terkait suatu jabatan dalam suatu organisasi. Oke, terima kasih. Berarti ingatan teman-teman mahasiswa masih sangat baik. Kita akan melanjutkan karena kemarin oleh manajer, oleh teman-teman kelompok 3 sudah dipresentasikan bagaimana usaha manajer untuk menganalisis jabatan. Sekarang kita akan melanjutkan tentang perencanaan sumber daya manusia. Oke, sebelum ke materi akan saya laksanakan yaitu presensi. Oke, semoga kawan-kawan nanti tertib, tidak ada yang bolos. Oke, saya presensi dulu. Dari awal ada Aisyah Ayu. Hadir? Hadir. Satu saja. Alia? Hadir. Sivanur? Hadir. Denis Kartika? Hadir. Martalina? Hadir. Rifki Nurizat? Hadir. Di belakang? Oh ya. Yuli Fitria? Hadir. Bahtiar Ari? Hadir. Alhamdulillah 20 mahasiswa. Kali ini modelnya gimana? Kemudian karena tadi sudah ada analisis jabatan, kemudian seorang manajer itu harus benar-benar menjamin jumlahnya itu tepat, presisi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau kelebihan nanti akan memperbesar dana yang akan dikeluarkan. Kalau kekurangan tentunya akan mempersulit kerjanya. Tujuan organisasi itu akan tidak tercapai. Kemudian kompetensi ataupun keahlian. Itu harus benar-benar dijamin bahwasanya orang yang berada di dalam sebuah organisasi itu benar-benar kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang dasar selanjutnya adalah waktu yang tepat sebagai dasar pengambilan kebijakan SDM. Ini adalah manajer itu harus benar-benar memperhitungkan ini sudah waktunya atau belum sebuah organisasi atau perusahaan itu untuk mengadakan mungkin perekrutan ataupun nanti istilahnya ke depan adalah rotasi dari sebuah SDM. Saya mencontohkan sekarang gini aja paling mudah. Sebuah sekolah, lembaga sekolah, pengennya merencanakan, kemudian selanjutnya adalah menekan risiko kelebihan atau kekurangan SDM, meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas, mempersiapkan suksesi atau pengembangan talenta. Suksesi itu adalah
pergantian kepemimpinan atau nanti dalam SDM, karena tadi sudah saya beritahukan tadi ada rotasi, ada perpindahan, sehingga ada suksesi, peralihan. Karena kalau SDM itu tetap pada sumber daya atau tenaga ataupun karyawan itu tetap berada pada kerja itu aja, mereka akan waleh. Sehingga harus diganti, harus ada pengembangan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Masih siap. Nah, lanjutnya adalah komponen utama dari perencanaan SDM. Yang pertama adalah menganalisis organisasi. Kita manajer itu mengkaji visi, misi, strategi bisnis sebagai dasar penentuan kebutuhan SDM jangka pendek maupun jangka panjang. Sekarang lanjutannya adalah forecasting kebutuhan. Ini adalah ahli meramal, ini butuh ahli peramal, bukan ahli nujum ya. Ya, ini adalah orang yang benar-benar ahli meramalkan masa depan. Kalau dalam SDM, ini nanti forecasting kebutuhan ini adalah meramalkan jumlah secara, berarti jumlah berarti kuantitatif, jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Tadi balik lagi kualitatif, kompetensi yang diinginkan, tenaga kerja yang dibutuhkan pada periode mendatang. Kemudian lanjutnya adalah forecasting ketersediaan. Nah, ini adalah meramalkan ketersediaan yang ada. Atau sumber daya internal, berarti tenaga kerja atau karyawan yang sudah berada di dalam perusahaan itu, berapa jumlahnya? Mereka akan dipromosikan atau dimutasi. Dipromosikan itu dinaikkan jabatannya. Mungkin karena tenaga kerja atau karyawan itu sudah ada yang pensiun, melakukan rekrutmen secara terbuka, ataupun nanti juga bisa rekrutmen tertutup. Kemudian, apakah kita hanya perlu melatih sumber daya manusia yang ada? Melatih dan mengembangkan. Sorry, ini ada dua. Ada pelatihan, ada pengembangan. Kita cukup melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang tersedia, ataupun kita perlu rekrutmen. Oke, itu berdasarkan dari analisis gap yang sudah ditentukan, apakah kita surplus atau defisit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, monggo Mas Bahtiar. Oke, Mas, terima kasih, semangat. Yuk, monggo, silakan. Sebelumnya izin bertanya, Bapak, bagaimana kaitannya visi dan misi ini dengan perencanaan SDM, Pak? Oke, terima kasih. Oke, seperti berarti ini kaitannya adalah dengan analisis organisasi ya. Analisis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi. Kita seperti tadi yang di awal sudah saya sampaikan bahwasannya lembaga pendidikan ini, semisal kampus kita ini ya, kampus kita ini punya cita-cita tadi adalah go internasional pada tahun 2027. Itu adalah visi. Nah, sehingga membutuhkan dosen yang berasal dari luar negeri. Gitu, lulusan luar negeri. Dosen itu bolehlah mungkin juga boleh dari Indonesia tetapi lulusan luar negeri, ataupun benar-benar asli dosen dari luar negeri. Ataupun nanti juga bisa perguruan tinggi itu kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Ataupun visiting lecturer, yang mungkin jenengan mahasiswa pernah ada tamu dosen dari luar negeri. Mahasiswa diliburkan, kita ada seminar dari mahasiswa, dari dosen luar negeri. Itu adalah salah satu usahanya. Itu adalah misinya gitu kan. Visinya tetap kita adalah nanti internasional. Go internasional. Nah, berarti kaitannya di sini adalah kita merencanakan dari visi yang sudah ada, bahwasanya dari sisi sumber daya manusia, ini dari sisi sumber daya manusianya ya,
Dari sisi sumber manusianya, sumber daya manusianya kita sudah didukung oleh dosen-dosen yang benar-benar dosen tersebut adalah lulusan luar negeri atau mereka benar-benar paham betul dengan kerjasama luar negeri. Sehingga itulah kaitannya, apakah di dalam kampus ini sudah ada dosen yang benar-benar betul-betul paham tentang luar negeri atau belum? Kalau belum, kita harus merekrut. Kalau sudah ada, mungkin setengah-setengah luar negeri gitulah. Itu perlu dilatih dan sudah ada yang ikut diskusi untuk menjawab. Sekarang saya melanjutkan tentang strategi gap SDM. Yang tadi sudah saya beritahukan di depan, bagaimana kalau terjadi kesenjangan. Ada defisit SDM, kemudian juga ada surplus. Defisit itu artinya adalah kekurangan. Kalau surplus, kelebihan. Kita sekarang ke defisit. Ini nanti akan bersambung ke materi selanjutnya, materi minggu depan, yaitu tentang rekrutmen. Nah, kalau defisit benar-benar kekurangan, kita rekrutmen internal atau eksternal atau internal untuk posisi kunci. Mungkin ini menduduki divisi apa? Karena di manajer atau direktur divisi gitu, ini adalah posisi kunci. Ini perlu rekrutmen dari eksternal atau internal aja. Kemudian seperti yang dilakukan oleh kampus kita, ada program magang kemitraan dengan perguruan tinggi. Kampus kita juga ada program magangnya, kemudian juga ada beberapa mitra dengan perusahaan. Ada pelatih pemantauan data real time. Karena saking banyaknya orang, mungkin ada orang-orang yang terselip, itu harus pakai ini. Jangan-jangan kayak Mas Bahtiar itu kerjanya di mana? Gulai jenenge Bahtiar itu ternyata enggak ada. Iki wong iki kerjane ning ndi? Nah, ternyata itu membutuhkan human resource information system. Wis iki digoleki. Bahtiar sudah kerja 10 tahun, tetapi datanya kok enggak ada. Ini benarnya di mana? Kembali lagi ke ini. Lakukan pengkajian, itu bisa terjadi Pak? Bisa. Bisa gimana? Bisa. Namanya juga manusia. Oke. Lakukan pengkajian ulang rencana secara berkala, minimal setiap kuartal, mungkin ya 3 bulan, 4 bulan. Fokus pada pengembangan talenta jangka panjang dan transfer pengetahuan. Bangun kultur belajar dan adaptif menghadapi perubahan. Oke. Kita membangun budaya belajar dan adaptif, itu penyesuaian, kita harus segera menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan. Seperti ini. Seperti tadi, kasus dari manajemen keuangan dialihkan ke manajemen personalia. Itu harus, kultur belajarnya itu harus tinggi dan adaptif. Itu bukan masalah, enggak usah bahasanya di penutup. Semoga di pertemuan yang keempat ini, semua mahasiswa benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, selalu termotivasi untuk belajar. Oke. Seperti dalam materi ini, dunia itu berubah, nanti suasana organisasi juga terus berubah. Hadapi perubahan itu dengan adaptif. Oke, semoga minggu depan kita bertemu dengan suasana yang lebih baik. Amin. Oke. Kita semua diberi kesehatan dan minggu depan kelompok yang presentasi bisa mempersiapkan diri, yaitu tentang rekrutmen yang akan dikupas tuntas kelompok 5, yaitu Mas Bahtiar. Benar ya? Yeah. Oke, siap. Terima kasih, silakan besok untuk kelompok 5, silakan untuk mempresentasikan dengan sebaik-baiknya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.